Tentang mengasihi saudara-saudara seiman, kalian tidak perlu diingatkan lagi, karena Allah sendiri sudah mengajar kalian untuk saling mengasihi. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Hari ini kita tiba pada episode yang ke-11 di dalam serial pembahasan kitab 1 Tesalonika dengan tema Anjuran untuk berjalan dalam kasih. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari 1 Tesalonika 4 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Selamat menyimak. Tentang mengasihi saudara-saudara seiman, kalian tidak perlu diingatkan lagi, karena Allah sendiri sudah mengajar kalian untuk saling mengasihi. Terbukti kasih itu senantiasa kalian lakukan terhadap saudara-saudari seiman di seluruh Makedonia. Jadi kami hanya mendorong kalian, saudara-saudari, untuk terus mengasihi lebih dan lebih lagi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam doanya untuk jemaat di Tesalonika, Paulus meminta Tuhan agar mereka bertambah dan berlimpah dalam kasih untuk satu sama lain dan untuk semua orang. Sebagaimana Paulus melanjutkan dengan petunjuk apostoliknya, dia melanjutkan untuk membantu menjawab doanya sendiri dengan menasihati saudara-saudara mengenai kasih persaudaraan. Meskipun tidak terlalu diperlukan dalam kasus mereka karena mereka telah diajar oleh Allah untuk saling mengasihi dan mereka mengasihi saudara-saudara di seluruh Makedonia. Namun Paulus mendesak mereka untuk semakin meningkatkan kasih mereka. Perhatikan sekali lagi penekanan pada pelayanan yang terus meningkat. Jadi mereka juga harus menambah kasih karunia ini. Ada apa dengan kasih persaudaraan yang mendorong Paulus untuk pertama-tama berdoa, kemudian mendorong gereja di Tesalonika untuk meningkatkan kebajikan ini? Saat kita memperhatikan anjuran untuk berjalan dalam kasih dari Paulus, mari kita perhatikan terlebih dahulu hal yang pertama, pengertian kasih persaudaraan. Kata Yunaninya adalah diterjemahkan dari kata Philadelphia. Ini adalah kata majemuk yang melibatkan dua kata, yakni kata phileo adalah kasih dan adelphos adalah saudara. Secara harafiah berarti kasih persaudaraan. Sebagaimana digunakan di dalam Perjanjian Baru, Philadelphia menggambarkan kasih orang Kristen yang menghargai satu sama lain sebagai saudara. Roma 12 ayat 10 mengungkapkan bahwa melalui kebaikan saudara kita dapat memiliki kasih sayang satu sama lain. Kebaikan persaudaraan adalah yang memberikan rasa kekeluargaan yang sejati dalam pergaulan kita sebagai anggota tubuh Tuhan. Yang kedua, permintaan kasih persaudaraan. Itu bukti kehidupan rohani. Kasih persaudaraan adalah salah satu cara kita mengetahui bahwa kita benar-benar telah berpindah dari kematian kepada kehidupan kekal. Jika kita tidak memiliki kasih persaudaraan, kita tetap dalam keadaan mati rohani. Berikutnya, kasih persaudaraan adalah bukti pengetahuan yang benar tentang Allah. Kasih persaudaraan adalah salah satu cara kita menunjukkan bahwa kita benar-benar telah mengenal Tuhan. Tanpa kasih persaudaraan, pengakuan apapun untuk mengenal Allah atau mengasihi Dia adalah dusta. Ini adalah bukti pelajaran yang benar.
Tanda pengenal yang dengannya dunia dapat mengetahui bahwa kita adalah murid Yesus. Doktrin yang benar memang penting, tetapi dunia kurang memperhatikan apa yang mereka anggap sebagai perbedaan doktrin yang kecil. Apa yang orang perhatikan adalah kasih di dunia yang penuh dengan kebencian, terutama ketika kasih tersebut diamati di antara individu yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan ras. Setiap upaya untuk mewartakan kekristenan sesuai dengan Alkitab, oleh karena itu akan gagal untuk menarik orang-orang di dunia kecuali jika disertai dengan demonstrasi nyata dari kebaikan persaudaraan yang sejati di antara orang-orang Kristen. Philadelphia ataupun kasih persaudaraan adalah bukti kepercayaan bagi persatuan. Persatuan di antara saudara sangat penting bagi Yesus. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus mencapai kesatuan. Kesatuan ini dipertahankan melalui usaha yang tekun. Penting untuk usaha ini adalah saling menanggung dalam kasih. Akan ada saatnya saudara-saudara berdosa terhadap satu sama lain. Ketika kasih persaudaraan menang, akan ada kesabaran dan pengampunan. Akan ada waktu untuk pertobatan dan kesempatan untuk rekonsiliasi. Kecuali kita mengembangkan kasih persaudaraan, gereja akan cenderung terpecah pada tanda awal konflik. Dapatkah kita saling menghargai? Mengapa Paulus khawatir bahwa kasih persaudaraan orang Tesalonika meningkat? Apakah kita melihat mengapa kita harus unggul dalam kasih karunia ini juga? Marilah kita melakukannya. Hal yang ketiga, mengembangkan kasih persaudaraan. Pertolongan yang diberikan oleh Allah. Ketika kita pertama kali menaati Injil, jiwa kita dimurnikan sehingga kasih yang tulus dan berkobar dari saudara-saudara sekarang menjadi mungkin. Kita kemudian diajarkan oleh Allah bagaimana mengasihi satu sama lain. Bapa mengajarkan arti kasih dengan cara Dia mempersembahkan anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Anak menunjukkan kasih sejati dengan memberikan hidupnya secara cuma-cuma. Hal-hal yang bisa kita lakukan seperti yang disiratkan Petrus. Kasih persaudaraan adalah kebajikan yang harus dikembangkan. Satu hal yang dapat kita lakukan adalah sering merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus. Semakin banyak kita melakukannya, kita semakin memahami arti sebenarnya dari kebaikan persaudaraan. Seperti yang dikatakan Yesus, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Ada dua hal lain yang membantu dalam mengembangkan kasih persaudaraan. Pertama, mari kita meluangkan waktu bersama saudara-saudara kita. Semakin kita berada di sekitar orang tersebut, semakin kita mengenal mereka secara pribadi. Semakin banyak kita berbagi pengalaman, baik itu buruk maupun baik, semakin mudah bagi kita merasa mengasihi mereka. Kedua, tidak jauh berbeda dengan keluarga biologis kita. Kita tidak punya pilihan siapa yang menjadi saudara laki-laki dan saudara perempuan secara biologis kita. Namun saat kita menjalani hidup bersama, kasih dan penghargaan kita satu sama lain semakin dalam. Hal yang sama dengan saudara-saudara kita di dalam Kristus. Berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk saudara-saudaramu, terutama mereka yang tidak kita sukai. Sulit untuk tetap marah atau mempertahankan ketidaksukaan yang kuat terhadap seseorang ketika kita meluangkan waktu untuk berdoa bagi mereka. Ketika kita berdoa untuk mencari kasih dan pengampunan Tuhan bagi diri kita sendiri, akan jauh lebih mudah untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Hal yang keempat, tampilan kasih persaudaraan. Ketika saudara berbeda, saudara yang kuat imannya harus memperhatikan saudaranya yang mungkin lebih lemah. Seorang saudara dengan kebebasan dalam Kristus harus rela membatasi kebebasan itu jika itu bermanfaat bagi kesejahteraan rohani saudaranya yang lebih lemah. Adalah kebaikan persaudaraan yang membuat seseorang berhati-hati dalam menghakimi seorang saudara atau apa yang mereka katakan tentang mereka. Ketika saudara lemah, kebaikan persaudaraanlah yang membuat orang Kristen benar-benar peduli satu sama lain untuk memperingatkan yang nakal, untuk menghibur hati yang lemah, untuk menegakkan yang lemah, untuk bersabar menghadapi semuanya,
adalah kebaikan persaudaraan yang mendorong kita untuk mengejar hal-hal yang menghasilkan perdamaian dan hal-hal yang dengannya kita dapat saling membangun. Sebagai kesimpulan, pentingnya mengembangkan semangat kasih persaudaraan tidak bisa ditekankan terlalu tinggi. Itu adalah bukti kehidupan rohani. Itu adalah bukti pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Itu adalah bukti pemuridan sejati. Itu adalah bukti kepedulian terhadap persatuan. Sekalipun kita unggul dalam kasih persaudaraan seperti orang Tesalonika, kita perlu berdoa agar Tuhan membuat kita bertambah dan berlimpah dalam kasih. Kita perlu mendesak satu sama lain untuk semakin bertambah dalam kasih. Jelas orang Tesalonika mengindahkan nasihat Paulus untuk hidup dalam kasih. Karena dalam suratnya yang kedua, ia menulis, "Kami selalu bersyukur kepada Allah karena kalian saudara-saudari, dan memang sudah seharusnya demikian. Sebab keyakinanmu kepada Yesus bertumbuh dengan luar biasa, dan kalian juga semakin mengasihi satu sama lain." 2 Tesalonika 1 ayat 3. Semoga kita juga demikian. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya saya dan saudara semakin hari semakin berjalan di dalam kasih sesuai anjuran Allah melalui Rasul Paulus. Sehingga dengan demikian kita senantiasa menjadi instrumen kasih dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita selalu. Shalom.